bersama siapa? Bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambut salam takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang para calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon-calon pengusaha sukses dunia akhirat. Amin. Selamat datang di kantor pusat Samira Travel. Semoga langkah kaki kita semua Allah catatkan sebagai amal ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan, saya di sini sebagai pemandu acara. Saya Nurasana, seorang ibu rumah tangga, bermitra dengan Samira, insya Allah berjalan 3 tahun bulan Maret nanti. Sehari-hari saya dengan pekerjaan sebagai wira swasta juga sebagai pelayan tamu Allah. Ya, insya Allah menjadi pelayan tamu Allah itu suatu karunia yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Bisa mengajak orang-orang ke Baitullah itu sungguh nikmat yang terindah ya. Bisa mengajak orang ke Baitullah. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah tahu, diberitahu oleh mitra-mitra Samira tujuannya yaitu untuk menjadi, supaya nggak salah kamar nantinya nih, dari awal sudah saya sebutkan dulu ya, untuk menjadi pengusaha muslim yang sukses, yang kayangan, soleh dan soleha. Judulnya udah seminar bisnis travel planner ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi dengan seluruh mitra-mitra Samira untuk mengikuti acara seminar bisnis travel planner. Semoga acara kita ini Allah ridhoi, Allah berkahi dan mendapatkan hasil yang insya Allah sesuai kita inginkan bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang istiqomah, mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan acara ini dapat berjalan dengan lancar, kita sama-sama lanjutkan dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu company profile Samira Travel. Namun sebelumnya supaya ada semangat ya, kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Kalau saya bilang malam, nggak tepuk tangan ya, kosong. Bisa kita coba? Siang, pagi, siang,
semua ya? Siap, insya Allah. Baik, kita mulai acara yang pertama, company profile, yang akan disampaikan oleh ibu kita Mitra Samira Travel, seorang ibu rumah tangga. Meskipun usianya tidak muda, namun semangatnya tak kalah dengan yang muda-muda. Ya, beliau mitra-mitranya sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, seorang ibu single parent yang perlu kita patut contoh. Semangatnya sungguh luar biasa, tak kenal lelah hingga menghasilkan mitra-mitranya tersebar di seluruh Indonesia. Insya Allah akan terbang bersama Samira membawa satu pesawat jamaah di bulan Maret 2022. Kita sambut dengan meriah Ibu Nina Munawaroh AM MBS. Ya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat sinar-sinar pengusaha travel yang siap hadir untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa dan kami percaya bahwa ibu-ibu yang hadir di sini sudah siap untuk menjadi pengusaha travel. Kenapa saya bilang begitu? Karena insya Allah menjadi pengusaha travel luar biasa. Ya, kita bukan saja nanti akan disampaikan oleh Bu Aisyah tentang masalah fee dan free-nya, tapi insya Allah dengan keikhlasan kita, dengan semangat kita, insya Allah kita bisa membawa orang-orang yang kita cintai untuk berangkat ke tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita tahu ilmunya, kita bisa membawanya dengan gratis. Mau Bu? Mau? Serius? 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 Pagi? Siang? Pagi? Malam? Masih ada? Oke, jangan apa-apa. Oke, kita singkat aja. Untuk hari ini, mari sama-sama kita menyimak tentang masalah seminar bisnis. Bunda semuanya sudah sampai di sini. Ada apa sih dengan Samira? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu dengan Samira. Siapa Samira dan ada apa di Samira? Kemudian kita kalau sudah masuk ke Samira, kita akan mendapatkan apa di Samira? Yang pasti kita mendapatkan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membahas tentang Samira seminar bisnis. Oke. Nah, bisnis travel umroh. Insya Allah di Samira kita akan membahas dan mengupas habis tentang masalah travel umrohnya Samira Travel. Nanti insya Allah mudah-mudahan bukan travel umrohnya aja yang ada di sini, tapi ada bisnis yang lain yang ada di Samira Travel. Nanti akan dibahas dan akan dikupas habis tuntas oleh Ibu Aisyah nanti narasumber selanjutnya. Baik, untuk masalah bisnis travel umroh. Nah, bisnis travel umroh adalah bisnis yang menjanjikan. Insya Allah, yang pertama tidak mengenal kelas, keterbatasan, dan kata bosan. Bu, Anda seorang muslim dan muslimah sudah pergi ke tanah suci, kemudian besok mereka pulang, terus ditanya, mau berangkat lagi nggak? Jawabannya apa? Mau dong. Jawabannya apa? Mau banget. Nggak ada orang pulang umroh kemudian ditanya mau berangkat lagi nggak? Aduh, nggak ada ya, kapok begini bla bla bla. Oh, nggak ada, itu ceritanya. Mungkin hatinya mungkin belum sampai, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Jawabannya pasti mau. Nah, disitulah bagaimana caranya mau itu menjadi kata yang bisa dilaksanakan oleh paling tidak oleh pengusaha-pengusaha travel. Nanti yang berangkat itu, masa iya sih pengusahanya cuma nonton doang? Enggak lah, mereka berangkat, kita ikut berangkat. Insya Allah enggak sulit, insya Allah ya. Kemudian tidak mengenal kelas, siapapun bisa berangkat asal mau dan ada niat.
tidak ada niat sama sekali, itu yang repot. Walaupun hartanya berjibun-jibun kata orang Betawi, kalau nggak ada niat itu yang repot. Kita udah ngelus-ngelus segala macam, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau untuk masalah untuk umroh, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kata yang tidak mungkin. Karena umroh dan haji itu adalah untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5. Baik, kemudian produknya simple ya, nanti kita akan bahas lagi. Kemudian mudah, perwakilan tidak pusing dengan masalah visa, tiket, hotel, transportasi, makan, pembimbing dan lain-lain. Itu bukan ibu, bukan kita yang ngurus ya. Kita sebagai mitra hanya mencari ya, menawarkan, mencari. Kemudian kalau udah ngegigit, yuk kita bawa. Nanti biasa Bu ya, kalau kita masalah travel umroh, walau dalam tanda kutip nih, gimana nih memperkenalkan travel umroh, karena pada tahun 2016 yang lalu travel umroh benar-benar ambruk ya, benar-benar ambruk. Kalau kita bicara masalah travel umroh udah alergi masyarakat itu ya. Nah, makanya kita hadir di sini dengan slogan mungkin nanti yang akan dijelaskan lagi, kita bisa memberangkatkan jamaah ya, bunda-bunda sekalian, bisa memberangkatkan jamaah dulu, tapi nanti bayarnya nyicil setelah berangkat umroh. Gimana caranya? Nanti ya, itu ada step-stepnya. Oke, masa tunggu haji yang kelamaan, yuk. Kalau masa tunggu haji lama ya, lama banget. Nanti ada yang 20 tahun, 25 tahun, ada yang 30 tahun. Yuk, kita bilang aja sama mereka, Bu, hajinya kapan? Oh, masih lama. Kita umroh dulu yuk, perkenalan dulu dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yuk kita perkenalan dulu di sana. Nanti sudah haji, insya Allah nanti gak kagok lagi, bisa tahu tempat-tempatnya. Ya, oke. Di sini adalah rangkaian ibadah umroh. Nah, Bu, kalau untuk umroh itu gratis atau bayar? Kalau ibu mau umroh, maunya ya, ibu gratis apa bayar? Umrohnya itu gratis apa bayar? Umrohnya gratis ya. Nanti yang kita akan bayarkan kepada jamaah itu adalah fasilitasnya. Untuk sampai di sana kita pakai pesawat ya. Untuk nanti sampai di sana juga kita harus nyewa hotel. Di hotel kita harus makan, harus ada kamar, itu yang harus dibayar. Kalau umrohnya ibu ke masjid ya, ibu ke masjid sholat jamaah, masjidnya ada di depan rumah ya, ibu ada di depan rumah masjidnya, bayar nggak Bu sholatnya? Gratis ya. Tapi manakala suatu waktu ibu pengen, aduh sekali-kali nih saya pengen sholat di Masjid Istiqlal, jauh kan dari rumah ya, Masjid Istiqlal, tapi saya punya motor. Nah, motornya itu masih kredit ya. Yang harus dibayar apa? Motornya yang harus diselesaikan, kreditan motornya, fasilitasnya. Tapi untuk sholat di sananya gratis. Paham ya Bu ya? Jadi di sini untuk masalah bisnisnya bisnisnya ini, ini bisnisnya. Yang pertama visanya ya, visanya, tiket pesawat, catering makan, mutawif yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, mitra yang kuat Samira Travel. Bu, untuk mitra travel yang saat ini Ibu paling gampang untuk menawarkan Samira Travel. Karena Samira Travel, saya aja kemarin waktu minggu kemarin Bunda Aisyah menerangkan di sini, Pak, kita tidak membesar-besarkan Samira. Ada kebetulan saya mengundang orang Departemen Agama. Emang gak usah dikenalin Bu, kita semua udah pada kenal sama Samira Travel. Karena begitu ada pemberangkatan umroh, pasti yang di center, yang dilihat di CCTV itu adalah Samira Travel dengan satu pesawat sekali jalan satu pesawat dari tanggal 8 sampai hari ini mungkin ya Bu Aisyah ya, masih ada pemberangkatan. Nah, ini kita dengarkan dulu. Silakan. Ini pemberangkatan umroh pada tanggal 17 Januari.
yang waktu itu masyarakat bilang gak mungkin bisa masa pandemi bisa umroh, tapi alhamdulillah pada tanggal 17 Januari 2021 alhamdulillah Samira Travel bisa memberangkatkan umroh melalui Bandara Juanda ya waktu itu. Nah ini dia ratusan jamaah umroh. Ini pada tanggal 17 Januari pas awal Januari kemarin. Januari tahun kemarin. Iya tahun kemarin. Bukan tahun ini, ya tahun kemarin. Tahun 2021. Ya. Kita pakai Lion ya Bu, tapi Lionnya bukan Lion domestik, Lionnya Lion premium. Insya Allah Lion internasional. Jadi Lionnya bukan Lion yang domestik, bukan yang buat Indonesia. Nah ini dia penyambutan yang luar biasa dari Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 15 Januari 2022. Saya infokan ini 17 Januari keberangkatan bersama owner Samira Travel yaitu Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Alhamdulillah di Januari 2022 ini beliau pun kembali terbang bersama istri dan anaknya. Sampai sekarang masih berbooking, masih stay di Saudi Arabia ya. Ini menunggu semua jamaah-jamaah Samira Travel hingga terbang di bulan Maret nanti. Setiap bulannya ada 4 sampai 5 keberangkatan. Satu pesawat, tapi untuk Samira Travel. Ya, ini keberangkatan 17 Januari 2021. Full dari ujung Safa Marwah dipenuhi oleh semua jamaah-jamaah Samira Travel. Di Saudi baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Samira meneruskan tanah haram, Masya Allah. Kami yang sudah sangat melihat video ini sungguh sangat terharu. Semoga semua yang hadir pada saat ini Allah berikan dengan niat dan tekad yang kuat. Kita tanamkan dalam hati kita. Insya Allah 2022 terbang satu pesawat bersama Samira Travel. Allahu Akbar. Ya, di masa pandemi betapa nikmatnya kita umroh di masa pandemi. Itu teratur jaraknya, berjarak, kita tidak berdesak-desakan. Itulah keunggulannya kita umroh di masa pandemi. Semuanya sungguh sangat dilayani. Nah, ini di Masjid Kuba. Ini saat 2021 bisa kita bedakan mana umroh normal dan umroh normal. Di saat umroh normal itu semua bermasker, bisa kita lihat ya. Nanti kita lihat, kita bedakan mana umroh yang new normal di masa pandemi dengan umroh yang normal. Ini adalah kita diundang oleh kerajaan. Kita merayakan di sana bersama muasasah. Muasasah itu kayak seperti petugas pegawai kerajaan ya. Kita diundang di sana. Nanti setelah ini ada pemberangkatan dari tanggal 8 ya Bunda ya, dari tanggal 8 Januari ini sampai tanggal 1 ini. Sabtu ini juga ada pemberangkatan kembali nanti. Nah ini adalah umroh bareng satu pesawat setiap minggu kemungkinannya. Jadi pada tanggal 8 Januari ini Ibu tidak perlu khawatir, makanya nanti untuk menawarkan Samira Travel insya Allah luar biasa. Nanti, nah ini jadwalnya estimasi keberangkatannya dari tanggal 8, tanggal 13, tanggal 16. Bukan hanya tulisan dan ketikan saja Bu. Nanti kita akan buktikan dengan video-video pemberangkatannya. Nah ini tanggal 8 Januari 2022 ya, satu kloter pemberangkatan umroh perdana masa pandemi, setelah pandemi, karena kita pas dibukanya itu satu pintu hanya di Soekarno-Hatta. Jadi jamaah kita dari Kalimantan, jamaah kita dari Sumatera, jamaah kita dari Lombok, semuanya berangkat di Soekarno-Hatta ya, semuanya nanti berangkat dari sana. Pemberangkatan umroh pertama di tanggal 8 Januari 2022. Ini bahkan Perlu kami infokan kloter 1 ini bukan berlaku kloter untuk Indonesia ya. Untuk ini di luar dari Indonesia. Ini khusus Samira Travel. Kloter 1 di Samira Travel. Bukan membesar-besarkan. Untuk kloter 1 yang satu Indonesia itu kumpulan-kumpulan dari
kalau kita kloter satu pesawat isinya jamaah Samira semua. Ini pada saat PCR di asrama haji Pondok Gede. Ini datang dari seluruh wilayah Indonesia, semua bertitik kumpul ada di asrama haji Pondok Gede karena kita berlakukan gate policy. Hanya ada satu penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi yang dari daerah harus bertolak ke Jakarta. Ini adalah aturan dari pemerintah Indonesia. Jadi berangkat dari Pondok Gede, ya. Jadi sebelum kita ke bandara, kita semuanya 1 hari. Nanti kita ada di Pondok Gede dulu untuk PCR dan lain-lain. Setelah itu, alhamdulillah. Tapi dari pemberangkatan tanggal 8 sampai sekarang, alhamdulillah, ya. Jamaah umroh Samira Travel, alhamdulillah berangkat semuanya. Ya. Nah ini pemberangkatan dulu pertama. Ini ada 10 bis waktu itu dari Pondok Gede, ya, dari asrama haji Pondok Gede. Ini ada 10 bis. Ini dilepas langsung oleh Kemenang, ya, Kementerian, oleh Dirjen. Ya, kemarin 8 Januari umroh rasa haji itu ada di 8 Januari itu karena kita semua dilepas oleh Menteri Agama di Pondok Gede, langsung dikawal oleh mobil polisi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan hingga kini ibadah haji juga belum dibuka untuk umum. Jika keberangkatan jemaah umrah ini tidak berhasil, bisa jadi tahun 2022 ibadah haji juga akan kembali dibuka. Ini 10 bis ya Bu, pemberangkatan pertama. 11 bis. Oh 11 ya, 11 bis ya dari pemberangkatan pertama yang tanggal 8 Januari. Nah ini satu pesawat Samira Travel semuanya. Jadi di atas pesawat di dalam pesawat semua. Ini kok perkenalan Lion Premium, jadi tidak seperti Lion biasa yang domestik. Ini isinya sekitar 400-an jamaah, jadi full tidak ada jamaah dari travel lain. Pesawatnya kita charter. Semuanya Samira dari jamaah Samira Travel dari ujung sampai ujung. Ini tanggal 8 ya Bun. Oke. Ya, ini adalah kegiatan kita nanti sesampainya kegiatan umroh di Mekah dan Madinah. Yang pertama di Raudhah, kemudian di Masjidil Haram ada, kemudian di Masjid Nabawi, di Bir Ali untuk mengambil mikot, kemudian sa'i. Subhanallah, lihat ya gambar sa'i itu dari Safa Marwah semuanya hijau dipenuhi oleh jamaah Samira Travel. Kemudian diakhiri dengan tahallul. Kemudian nanti untuk umroh yang berikutnya nanti ada yaitu tawaf kembali. Oke, lanjut. Nah ini gambar-gambarnya, ya, ada di Jabal Uhud. Ini City Tour ya, Bu Nur ya. Ya ini City Tour ya di kebun kurma itu yang bis-bis. Kemudian Jabal Ahmad, Masjid Kuba, Masjid Zirona. Nah nanti setelah rangkaian umroh seluruhnya terakhir nanti kita akan berada di rooftop Masjidil Haram. Jadi di atasnya Masjidil Haram insya Allah kita bisa melihat ya betapa megahnya Masjidil Haram, kita bisa melihat dari rooftop dari atas. Oke, subhanallah, ini bagasi kepulangan jamaah umroh sekian banyaknya ya Bu ya. Kita berangkat cuman ada koper yang kecil dan koper yang besar seperti ini yang di depan ibu-ibu. Kemungkinan ke yang kecil ini kalau ibu nggak mau banyak-banyak bawa itu bisa juga dimasukkan ke dalam koper yang besar. Tapi begitu pulang, subhanallah, sudah beranak pinak, oleh-olehnya banyak banget. Dan ini bagasi-bagasi ini Bu tidak usah bayar lagi, semuanya gratis ya. Ibu tidak perlu membayarkan lagi untuk biaya bagasi dan lain-lain. Oke, alhamdulillah sejak keberangkatan tanggal 8 jamaah Samira Travel sudah tiba di Stadion. Nah,
untuk yang sudah pulang Bu dari 8 Januari sudah 2022 sampai hari ini sudah mencapai 2.940 jamaah. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, jadi ibu-ibu nggak salah kalau memilih Samira Travel, karena Samira Travel adalah sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW dan berkontribusi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ya, oke. Nah. Kemudian di balik suksesnya Samira Travel, punya siapa sih Samira Travel ini? Dan alhamdulillah inilah owner kita, Bapak Haji Fauji Wahyu Muntoro. Ini adalah big boss-nya Samira Travel, ya. Samira Travel waktu itu namanya yaitu Dini Group Indonesia, didirikan oleh Ustadz Fauji Muntoro pada tahun 2014 dan berlegalitas resmi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini Bu, banyak travel yang tumbang karena ada sebagian travel yang nakal yang memungut bayaran dulu kepada jamaah, tapi jamaahnya nggak berangkat. Ya, nah nanti insya Allah mudah-mudahan kalau untuk Samira Travel kita transparan. Hanya saja semua travel pada saat ini mungkin biayanya tidak sama ya, tidak karena mungkin agak naik sedikit karena memang ada VCR, ada swab dan ada karantina. Itu nanti bisa kita tayangkan untuk paket-paketnya berapanya ya. Insya Allah mudah-mudahan pada tahun 2020 kita sudah memperpanjang dan lain sebagainya, yaitu dengan nomor PPU 137 pada tahun 2020 dan telah terakreditasi standar nasional. Oke. Nah, ini legalitas samirannya, izin PPIU Kemenak. Ini yang tahun 2020 ya. Tahun 2020. Jadi diperpanjang lagi 2022. Nanti 2023 nanti belum nyampe ya. Nah, jadi bunda-bunda di sini memang benar penting kalau ibu mau masuk satu perusahaan harus tanya dulu legalitasnya ada atau tidak ya. Kalau legalitasnya ada, kemudian surat-surat dan lain-lainnya yang lain. Nah, ini ada dari Kemenkumhamnya, ada tadi dari PPIU-nya. Nah, ini adalah struktur perusahaan. Kita punya orang-orang yang hebat di balik Samira Travel. Nah, beliau-beliau inilah yang sangat luar biasa, dedikasinya yang sangat luar biasa untuk Samira Travel. Dari direktur utama, komisarisnya kebetulan istri beliau sendiri, istri Pak Fauzi sendiri. Kemudian ada direktur operasional. Nah, kemudian ada juga di situ pelayanan, ada keuangan, dan di akrab dengan kita adalah Pak Joko ya. Itu nah ini bunda-bunda di sini mungkin tidak hanya ada di Jakarta, tapi Samira Travel itu ibu jangan takut kalau ibu mau bawa jamaah yang dari luar Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Lombok, dari Surabaya dan lain-lainnya, tinggal calling aja. Nanti ibu begitu pas masuk ke mitranya Samira Travel, nanti ibu akan ada di satu grup. Nah, grup itu ada di berbagai daerah, dari Lombok ada, dari NTT ada, terutama dari grup Madinah ya, kita grupnya grup Madinah, ada dari Surabaya ada. Begitu ibu punya saudara di Surabaya, ibu tinggal lihat grup ada nggak acara siu. Nanti untuk Samira ini kita punya acara 2 Bu. Yang ini acaranya acara safety-nya, acara bisnisnya. Ini orang-orang tertentu
mitra-mitra Samira yang mengundang ibu. Jadi tidak semua orang diundang untuk ikut dalam bisnis Samira Travel. Jadi tepuk tangan untuk ibu semua yang sudah ada di sini. Ya. Nanti yang kedua ada yaitu bisnis seminar inspirasi umroh. Bagaimana caranya ibu-ibu membawa jamaah sampai ke Baitullah, nanti ada bisnisnya, ada seminarnya sendiri, ya boleh dibawa ke sini, atau ibu-ibu misalnya ada pengajian, ada perkumpulan di rumah, kemudian ibu ada 30 orang atau 40 orang, ibu undang di sana, kemudian undang tim ibu. Ibu diundang oleh siapa di sini? Oleh Bu Aisyah, oleh Bu Fitri, oleh Bu Nur Hasanah, atau oleh saya. Bilang, Bu, saya di rumah ada perkumpulan. Ibu bisa datang nggak? Harus bisa. Tidak boleh ada jawaban nggak bisa. Nanti tim yang datang ke rumah ibu. Dan mana kalau jamaah itu closing, jamaah itu oke untuk berumroh, untuk mendaftar menjadi jamaah, itu adalah jamaah ibu, bukan jamaah yang memberikan seminar, bukan jamaah kita, bukan jamaah orang-orang yang ada di sini, yang di depan nanti, tapi jamaah ibu yang ada di lokasi ibu. Itu sangat benar-benar itu membantu banget, mudah sekali. Jadi untuk mendapatkan jamaah, ibu nggak usah repot-repot. Ibu kumpulin, adain siu di rumah ibu atau di pengajian atau di di lingkungan ibu undang, kemudian undang kita untuk mengadakan seminar. Itu jamaah ibu, bukan jamaah kita. Kita hanya membantu aja untuk mengclosingkan jamaah-jamaah yang hadir di tempat ibu, ya. Jadi seperti itu. Oke, nah ini peta kemitraan di seluruh Indonesia, ya. Per tanggal 25 November itu mitra, ini November ya, November 2021 itu sudah ada 8.440 mitra seluruh Indonesia. Makanya sebenarnya tadi Bu Nur Hasanah itu yang bilang yang mitranya banyak itu beliau. Kita sama-sama single parent sebenarnya, tapi subhanallah ya. Jadi jamaahnya ada yang di Sumatera, yang besok berangkat dari Lampung, dari Medan, yang Bunda punya dari Medan. Saya kemarin tanggal 21 jamaah dari Kediri berangkat semua. Jadi insya Allah, jadi ibu bisa menghadirkan jamaah-jamaah ibu dari manapun, insya Allah nanti bisa bersama-sama. Apalagi sekarang masih satu pintu, ya, masih satu pintu, masih gampang. Jadi masih satu pintu adanya di Soekarno-Hatta. Baik, selamat datang untuk yang baru bergabung, silakan Bapak Ibu. Nah, ini adalah vendor kami, ya. Ya, subhanallah. Udah nggak usah disebutin lagi, udah satu-satunya, ya. Oke, nah ini ada lembaga keuangan yang bermitra bersama Samira Travel, ya. Selamat datang yang baru. Selamat datang Pak Rudi, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita dari Depok. Cepat nyasar ya Pak ya, alhamdulillah nyampe juga. Oke. Nah ini adalah yang ya, lanjut ya. Ini yang bermitra dengan Samira Travel. Nanti akan dijelaskan oleh Bunda Aisyah bagaimana caranya kita membawa jamaah membawa jamaah yang bisa berangkat dulu dengan DP 20%, jamaah bisa berangkat, selanjutnya nyicil. Nah inilah mitra-mitra yang bergabung di bersama Samira Travel. Nah, kita juga tidak sendiri, ada himpunan penyelenggara haji dan umroh dan lain-lain. Nah, produk Samira Travel, alhamdulillah kita punya moto 3M, yaitu murah, mudah, murah, mantap. Ya, ini cukup dengan DP mulai 4 juta sudah bisa berangkat umroh. Ya, ini sebelum pandemi, sekarang sudah 20%, ya, karena ada VCR, ada swab, ada karantina dan lain-lain. Nanti disesuaikan, ya. Untuk harga dan DP-nya nanti disesuaikan. Karena sekarang untuk yang major itu kurang lebih sudah 7 juta ya, sudah 7 juta. Nanti disesuaikan harga, insya Allah tidak memberatkan oleh ibu-ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu calon jamaah. Oke, boleh tidak umroh dengan pembiayaan atau angsur dan menyicil. Nah, kita di sini
tidak ujuk-ujuk, kata bahasa sudah ya, tidak ujuk-ujuk membolehkan. Tapi di sini ada umroh dengan angsuran menurut ulama. Kita dengarkan dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut fikih, berumroh diperbolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah transaksinya adalah transaksi yang halal. Dalam produk pembiayaan umroh, skema yang digunakan adalah jual beli tidak tunai atau yang dikenal dengan jual beli murabahah, di mana perusahaan pembiayaan syariah menjual paket umroh ini kepada konsumen dengan margin. Jual beli ini diperkenankan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan adalah halal. Dalam produk pembiayaan umroh ini, yang diperjualbelikan adalah umroh, adalah ibadah yang berpahala jika ditunaikan. Oleh karena itu clear bahwa objek yang diperjualbelikan ini halal bahkan bernilai ibadah. Syarat yang ketiga adalah konsumen tersebut punya kemampuan untuk menunaikan, melunasi kewajiban dan utangnya. Di antara ciri-cirinya adalah bahwa konsumen tersebut dengan berumroh dengan cara berhutang tidak melalaikan, tidak mengorbankan hajat lain yang lebih penting. Dan ciri yang kedua, berumroh dengan cara berhutang, berniat ikhlas, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga kriteria ini, maka diharapkan produk pembiayaan syariah itu sudah comply dan patuh sesuai syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi umroh dengan cara angsuran menurut ulama. Nah, sekarang kita dengarkan lagi, yaitu dari solusi pembiayaan dengan akad syariah dari Dewan MUI. mempunyai brand pembiayaan yang berstatus syariah, yaitu Amitra. Buat yang bertanya, boleh nggak sih sebenarnya umroh melalui pembiayaan? Nah, untuk menjawabnya sekarang sudah ada narasumber dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia, sudah ada Bapak Aminuddin di sini. Assalamualaikum Bapak Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, langsung aja nih ya Pak. Saya mau tanya, sebenarnya kita boleh nggak sih Pak berangkat umroh melalui pembiayaan? Apakah umrohnya itu sah atau tidak? Iya, umroh dan ibadah memang harus orang yang mampu atau istiqomah. Tapi orang mampu itu ada dua. Ada yang mampu membayar secara cash atau tunai, ada yang mampu membayar secara tidak tunai. Nah, umroh dengan pembayaran secara tidak tunai atau angsur itu sah dan dibolehkan menurut ulama. Berarti boleh ya Pak. Nah, kalau pembiayaan nih ya, yang diberikan oleh Amitra ini menurut pandangan DPS itu sendiri bagaimana Pak? Iya, pembiayaan Amitra ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah akad ijabah wal ijazah. Dan akad ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Amitra juga mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan juga legal karena terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah, berarti kalau gitu terjawab sudah ya pertanyaan semuanya. Semua terjamin aman dan jangan ragu lagi untuk berangkat umroh dengan Amitra, lembaga keuangan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Fitgroup, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari MUI sudah, dari ulama sudah. Nah, kemudian mungkin kita dengar yang ini untuk perlengkapan umrohnya ya. Nanti setelah ibu mendapatkan bapak ibu mendapatkan jamaah, ini perlengkapan umroh yang diterima oleh calon jamaah ya. Seperti yang di depan ada koper besar ya, ada koper besar, koper kecil, dan ada tas
envelope-nya juga, kemudian ada name tag, kemudian ID card, buku juga ada, foto album juga nanti diberikan setelah acara nanti pulang dari bandara. Nah, yang sangat luar biasa nanti Bapak Ibu di sini mendapatkan alat receiver audio ya. Jadi untuk mutawif nanti pembimbing di sana nggak usah pakai toa lagi, teriak-teriak gitu. Jadi cukup dengan suara yang tidak terlalu kencang tapi sudah didengar oleh jamaah semuanya. Itu yang tadi itu sampai ke belakang juga saing itu, insya Allah mudah-mudahan kedengaran. Oke, nah di sini ada paket-paketnya ya. Untuk paket umroh itu ada Sapawi, ada Sukari, ada Ajwa, ada Ambar ya. Semua yang membedakan itu nanti hanya di hotelnya saja ya. Pemberangkatannya sama, semuanya sama. Ini ada Ajwa, ada Ambar. Tapi untuk saat ini yang kita tawarkan itu untuk masa pandemi pemberangkatan kita ini yaitu dengan menawarkan 2 paket Sapawi dan Majul. Mungkin Majul nggak ada di sini ya. Nanti bisa ditanyakan oleh mitra masing-masing. Oke, ini Samira Travel ya, luar biasa prestasinya. Sudah yang pertama top sales mitra finansinya sudah, kemudian ada yang versi hotel, kemudian ada versi maskapai Saudi ya. Kalau yang sekarang Lion ya, insya Allah. Oke, sampai di sini mungkin tidak terlalu banyak juga, insya Allah mungkin, insya Allah sengaja kita tidak buka semua karena penasaran, rasa penasaran itu yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi nih yang belum ingin saya tanyakan, saya mau nanyakan bla 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 bla. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawabnya, nanti bisa dibantu oleh Ibu Nur Hasanah. Nah selain itu nanti di Samira Travel yang tadi sudah saya jelaskan, ada ini nanti akan dijelaskan oleh Bunda Aisyah, yaitu marketing plan-nya. Bunda kesini, Bapak kesini ingin menanyakan apa sih nanti yang kita dapat dari Samira Travel, fee dan free-nya itu bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Bunda Aisyah. Untuk saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan dengan jelas ya mengenai company profile Samira Travel tadi. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah ada pertanyaan boleh disimpan, nanti di akhir ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi setelah penjelasan tadi ya, Ibu gak perlu lagi ragu untuk bergabung bermitra bersama Samira Travel. Itu ketika bermitra, materi-materi tadi nanti akan Bapak Ibu terima, betul Bu? Jangan ada rasa nanti jelasinnya gimana ya, apalagi yang umroh dulu bayar belakangan. Memang untuk pandemi ini belum diberlakukan lagi untuk saat pandemi ini. Mudah-mudahan setelah pandemi nanti itu sudah bisa umroh dulu bayar belakangan. Umroh kok utang, tadi udah dijelaskan gamblang ya. Mudahnya seperti ini, sedikit saya kasih ulasan sedikit saja. Contohnya misalnya Bapak nih yang mau sholat Jumat ya, datang ke masjid, masjidnya jauh dari rumah, berkendara ke sana naik motor. Terus motornya masih nyicil. Ya, kira-kira itu sholat Jumatnya sah atau tidak? Jadi sah ya, itu motor sepanjang tahun masih nyicil itu. Jadi jangan umrohnya masih ngutang, masih nyicil, diterima nggak ya? Itu nggak perlu lagi Ibu susah-susah menjelaskannya. Itu gambarannya seperti itu. Video-video tadi juga ketika Ibu bermitra sudah akan diberikan nanti ya, ada grup kita belajar bersama. Seperti ibu-ibu juga nih datang ke majelis taklim, bajunya masih nyicil Ibu. Nah itu datang ke majelis taklim kan dihitung ibadah nggak? Ibadah ya, sama seperti itu kurang lebihnya. Apalagi udah ada fatwa MUI-nya, diakui oleh majelis ulama dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, apa saja sih yang kita dapat nanti ketika kita sudah bermitra dengan Samira? Nah, ini nanti penjelasannya akan dijelaskan gamblang oleh ibu muda kita, Mahmud, Mamah Muda. Namun sebelumnya untuk merefresh kita ulang lagi
ya. Seperti tadi, yang baru datang biar tahu. Kalau pagi tepuk tangannya berapa kali? 1. Kalau siang? 2. Kalau 3? Nah, kita mengetes ya, masih fokus nggak nih ya, Bapak Ibu semua masih fokus apa tidak? Nah, kita akan menghitung-hitung soalnya nih, jangan sampai salah hitung. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Ya, kita tes sekali lagi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, udah bisa fokus ya. Siap terbang satu pesawat bersama Samira? Siap, siap, siap. Siap menjadi pengusaha muslim kaya, sukses dan soleh? Siap, siap, siap. Oke, kita sambut. Oh ya, kita nih kalau di sini nih akan dimuliakan, akan dibahagiakan, akan disejahterakan. Salam MBS, Mulia, bahagia, sejahtera. Salam MBS, Mulia, bahagia, sejahtera. Sekali lagi, salam MBS, Mulia, bahagia, sejahtera. Baik ya, Masya Allah, mitranya sudah banyak juga nih beliau ya. Sudah umroh di masa pandemi, kita tanya beliau nanti. Alhamdulillah pernah umroh juga bersama saya di bulan September 2019. Kemarin beliau juga sudah umroh di masa pandemi. Waktu pembukaan pertama yaitu 6 Desember 2020 ya Bu Aisyah. Ya, kita sambut, beri aplaus yang meriah untuk Ibu Aisyah Milamsari, Sarjana Ekonomi MBS. Mahmud ya, bukan Marmut ya. Aduh, Mama Imut. Oh, Masya Allah. Kita beri aplaus buat Bu Nur Hasanah yang luar biasa yang kita ini ya. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MBS. Mulia, bahagia, sejahtera. Ini ada artinya, Bu. Mulia ya di dalam hati. Kita dimuliakan oleh Allah ya. Insya Allah ini tujuan kita. Bahagia, kita bahagia dunia akhirat. Masya Allah kan. Nah, terus mulia, bahagia, sejahtera. Sejahtera keluarga kita, orang tua kita sejahtera ya di dunia akhirat. Nah, insya Allah itu artinya slogan dari Samira. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Sekarang kalau saya tanya, apa kabar Ibu? Gitu ya. Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Ya, oke. Satu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Mampu, ada bapaknya, jangan. Oh, baik. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Jadi jangan khawatir ya, Omikron ya. Nah, insya Allah mikir dulu. Kita fokuskan untuk ke apa Bu materi kita? Marketing plan. Baik ibu, bapak-bapak, siap ya? Kita akan bahas tuntas nih mengenai marketing plan, mengenai apa sih yang harus kita lakukan kalau Bapak Ibu sudah jadi mitra Samira ya. Gitu. Tapi sebelumnya sudah paham ya tentang Samira? Sebelum saya lebih mendetail lagi nih, sudah paham tentang Samira? Ada yang ditanyakan? Gak apa-apa, ini sebatas Samira dulu. Company profile-nya sudah paham? Oke, saya mau coba tanya ya. Tadi ada 3 syarat ya, 3 syarat umroh dulu bayar belakangan menurut ulama itu diperbolehkan. Ada 3 syarat. Coba sebutkan. 1 apa? Yang pertama ini harus urut. Yang pertama yaitu akad
akadnya harus jelas, yaitu akadnya jual beli ya. Jadi bukan akadnya bukan pinjam meminjam ya. Ini harus jelas karena ini tipis banget nih bedanya antara riba dan halal ya. Pertama, akadnya harus jelas jual beli ya. Yang kedua, objeknya halal ya. Objeknya ini barangnya itu kita ibadah fasilitas untuk keberangkatan ibadah umroh ya. Ini insya Allah halal, udah nggak ini ya, ini halal. Terus yang ketiga apa? Tadi Bu, mampu. Jadi penjaminnya harus mampu ya kan. Mampu ada dua, apa? Cash dan kredit. Iya betul. Mampu membayar cash ya, dan ada mampu membayar cicilan. Jadi ada dua tipe ya mampu itu, mampu membayar cash, mampu membayar cicilan. Kalau mampu membayar cash itu berarti memang orangnya suka menabung ya, jadi dia langsung cash. Nah kalau mampu membayar cicilan itu mungkin dia ngerasa, aduh uang saya sudah tabung, ditarik lagi ya kan, untuk anak sekolah, untuk biaya memperbaiki rumah. Itu nggak salah, itu memang kewajiban kita gitu kan. Nah tapi itu ada solusinya ya. Tipe yang ini ada solusinya, yaitu dengan membayar cicilan karena dia mampu membayar dengan bulanan dan dia mempunyai penghasilan ya, dengan gaji bulanan atau dengan usaha ya gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah ya, sudah paham ya? Oke Bu. Akadnya jual beli. Iya, fasilitasnya kita yang dijualkan fasilitasnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Nina bahwa ibadahnya gratis, Ibu. Tidak dipungut biaya masuk Nabawi, tidak dipungut biaya masuk Masjidil Haram, tidak dipungut biaya, ya. Jadi yang dijual belikan ya itu adalah fasilitasnya, yaitu pesawat, hotel dan makannya. Itu ya Bu. Udah paham? Ya. Ada lagi? Ini mumpung masih belum menjurus ke keuangan nih. Ada lagi mengenai Samira? Ada yang tanya. Ya. Jadi ada bertanya katanya kalau naik pesawat Lion Air suka takut. Apakah bisa ada pesawat lain selain Lion Air? Oh, kita ada. Tapi saat pandemi ini kita yang bisa dicarter pesawat itu Lion Air. Kita ada Garuda, kita ada Saudi, tapi itu tidak bisa dicarter. Tidak boleh dicarter, dia reguler. Jadi dengan penumpang tujuan lain, negara lain. Nah, ini ditakutkan kalau jamaah-jamaah Samira yang sudah melakukan PCR, sudah karantina, sudah clear, ya kan, terus naik pesawat bertemu dengan penumpang lain, nah terkontaminasi gitu ya. Jadi memang pesawat yang bisa saat ini bisa dicarter itu Lion Air. Cuman jangan khawatir Bu, Lion Air-nya tadi ada videonya kan, luas. Dia memang premium Boeing ya, Boeing yang memang khusus perjalanan jauh, bukan yang domestik ya gitu. Ya Bu. Boleh saya tambahkan Bu Aisyah? Ya, jadi betul tadi oleh kata Bu Aisyah, pesawat-pesawat lain seperti Saudi, Garuda juga kita bermitra. Tadi sudah dijelaskan tidak bisa dicarter, gak hanya misalnya. Jadi dia bisa satu pesawat full itu semua jamaah umroh, tapi digabung Bu, ada jamaah-jamaah lainnya gitu. Dia nggak menerima satu kita charter gitu. Jadi dari seluruh maskapai yang ada di Indonesia yang bisa dicarter itu hanya Lion Premium atau Lion itu. Jadi yang bisa dicarter. Nah, karena jamaah Samira itu banyak Bu, kalau kita yang ini sprintil kepecah-pecah, jadi nggak bisa fokus juga melayaninya gitu. Banyak penerbangannya akhirnya. Ini aja yang udah dicarter satu pesawat dalam 1 bulan, dilihat tadi ya jadwal penerbangannya itu udah dicarter.
Bagaimana kalau yang sedikit-sedikit gitu? Itu nanti akan banyak penerbangannya gitu, dan itu akan memusingkan, merepotkan tim tadi dari Samira Travelnya. Jadi kita sebagai mitra tinggal ya santai aja ngejelasinnya. Nanti video-video itu juga akan Bapak Ibu terima ketika sudah menjadi mitra. Jadi bisa jelaskan ini loh layan yang kita pakai gitu ya. Di sana kita landing di Madinah, itu langsung disambut tadi ya, langsung disambut oleh kerajaan. Jadi sangat sungguh luar biasa pokoknya. Insya Allah pakai Lion Premium aman ya. Sejauh ini aman ya. Gitu ya Bu ya. Oke, udah siap ini karena kita pembisnis ya, jadi ini tujuan kita ya, yaitu apa? Ada nida ya, niaga, ibadah, dan dakwah. Apa itu? Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini marketing kita. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jadi mitra Samira, itu jangan khawatir. Support sistemnya, support dari Samira dan leader-leadernya itu full ya. Ibu-ibu akan dipinterin, akan diumrohin, dan akan disuksesin. Mau nggak? Mau ibu-ibu ya. Akan dipinterin, akan disuksesin, dan akan diumrohin ya. Nah, ini modul-modul product knowledge-nya nanti kita bisa itu secara otomatis akan di-share dengan tim kita. Terus bisa dikerjakan di mana saja. Jadi tidak perlu membuka toko, cukup di rumah juga bisa ya. Terus modal kecil banyak keuntungan. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Terus support digital marketing. Apa aja yang didapat ya? Terus pelatihan online dan offline ya. Nah, ini pertama yaitu ibu-ibu akan mendapatkan pelatihan online dan offline. Jadi ibu kalau sudah gabung jadi mitra tidak dilepas begitu saja ya. Akan dibimbing, akan dibina oleh leader-leader mitra kita ya. Seperti yang dijelaskan Bu Nina ya. Jadi ibu nanti akan dijelaskan bagaimana sih pelatihannya, membuat flyer, bagaimana menjelaskan jurus closingnya supaya kita dapat jamaah, itu akan ada pelatihannya ya. Nah, ini biasanya kita karena kita masih masa pandemi, kita acaranya melalui Zoom ya. Terus ini acara-acara seminarnya dan pembinaan kemitraan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Ini ya contohnya, ini SIU yaitu seperti yang dijelaskan Bu Gina, yaitu untuk seminar jamaah ya, jamaah yang mau melakukan ibadah umroh. Tapi kalau untuk SEBI itu seperti ini bisnisnya ya. Jadi ini harus terpisah karena tujuannya beda ya, tujuannya beda. Kalau SIU itu udah tujuannya udah ibadah saja. Tapi kalau bisnis itu bisa dua tujuan, selain ibadah juga berbisnis ya. Dunia akhirat ya Bu ya, berarti yang kita dapatkan dua nih, dunia akhirat ya. Terus ini undangannya kita ada di grup nasional. Nanti Ibu akan dimasukkan, jadi kita tahu tuh acaranya di mana aja, di luar pulau, di luar kota. Kalau jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita dapat jamaah di luar pulau atau luar kota ya. Nanti tinggal undang aja ke acara tersebut ya. Oke. Terus ini ibu-ibu menjadi Samira, mitra Samira. Setiap setahun sekali kita mengadakan spesial hari untuk mitra-mitra seluruh Indonesia ya. Kita ada di Batam ya. Ini lihat, ini semuanya mitra-mitra Samira yang berjumlah berapa? 8.000. Itu di bulan November. Saat ini sudah
siap menjelaskan, yang siap membantu ibu-ibu menjelaskan ke jamaahnya ya di kota tersebut ya, yang siap mereka ya. Nah ini di Jember ini setahun sekali, jadi kita roadshow di seluruh Indonesia ya. Ini Bapak Wahyu Muntoro dan Ibu Lukita. Ini mitra-mitra Samira semua ya, yang siap membantu Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, meskipun Ibu ada di Jakarta, jamaahnya ada di Makassar, bisa closing ya. Dan itu jamaah Ibu, bukan jamaah mitra Makassar ya. Sama dengan kita yang ada di Jakarta, kita pun siap apabila nanti ada jamaah dari kota lain, dari luar pulau yang akan membutuhkan penjelasan kita. Kita siap ya. Nah ini, oke. Nah Bapak Ibu, itu tadi ya penjelasan mengenai apa sih yang didapat oleh mitra-mitra Samira ya, dan mengapa sih harus menjadi mitra Samira, apa keuntungan yang didapat ya, apa sih yang keuntungan yang didapat selain pelatihan, selain yang lain-lain ya. Nah ini Ibu, namanya bisnis ya, namanya bisnis pasti kita meraih rezeki ya. Tujuannya apa? Yaitu mencari rezeki Allah ya. Nah untuk bisnis mana sih ada yang nggak pakai modal? Coba ibu-ibu sebutkan bisnis apa yang nggak pakai modal? Ada tidak? Ayo. Nggak ada kan? Semuanya pakai. Bisnis online yang dimana kita nggak bawa barangnya dan pengirimannya langsung. Modalnya apa? Pulsa. Ya. Bisnis gorengan juga modalnya kita harus membeli bahan-bahannya. Tapi ingat, untuk pembisnis harus punya mitra yang kuat ya. Nah mitra apa sih? Bisnis apa yang tidak membutuhkan mitra? Coba. Semuanya pun harus bermitra. Kita produksi barang itu juga akan bermitra dengan bahan bakunya, ya kan, yang menyediakan bahan bakunya. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu kalau mau berbisnis harus betul-betul detail memilih mitra yang kuat, mitra kerja yang kuat. Kita harus join sama siapa nih, ya? Kita harus kerjasama dengan siapa nih, gitu ya. Nah, dengan Samira kita akan berbagi komisi. Ya, kita bukan karyawan Samira ya Ibu, kita bukan karyawan Samira yang harus sana jadi marketing, cari jamaah, bukan. Kita adalah pembisnis, ya. Kita di mana bagi hasilnya di komisi, ya. Karena kita tidak digaji bulanan. Kalau digaji bulanan pasti ada target. Tapi kalau ibu-ibu pengusaha, targetnya di mana? Targetnya di diri kita. Kalau mau sukses, ya kita harus rajin, ya enggak? Kalau kita santai-santai aja, ya itulah hasil kita, ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah ada niat bisnis di sini, bismillah. Sekali langkah untuk menuju sini, langkah terus. Jangan menoleh ke belakang, langkah terus ya, bismillah. Nah ini Bapak Ibu, komisi yang akan kita dapat dari pembagian dengan Samira Travel ya. Di sini ada komisi langsung jamaah, komisi pembinaan kemitraan, komisi kelipatan per 10-an, bonus pencapaian target, reward pencapaian pribadi, dan reward apa sih? Apa ini semua? Ini berbeda-beda ya, terpisah-pisah, bukan jadi satu ya. Nah, contohnya ini. Misalnya ini, fee jamaah, komisi langsung jamaah ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi langsung jamaah. Ini yang dibagi ke kita, pembagian keuntungan ya dari Samira Travel dengan kita.
Ya, ini kerjasamanya ya. Nah, ini misalkan kita tadi ada 5 paket ya. Ini safari 1.500.000. Ini per orang ya, per orang. Jadi biasanya kalau umroh itu kan ngajak orang tua, ngajak suami atau istri, ya kan? Setidaknya dapat 2 jamaah. Nah, dapat 2 jamaah berarti komisi kita dapat 3 juta. Ya, apalagi kalau 1 bis, ya kan? 1 bis isinya 40. Nah, kali 40. Oke. Nah, terus komisi pembinaan kemitraan, yaitu kita dapat 300.000 ya. Oke, lanjut. Nah, simulasi fee-nya, bagaimana sih simulasi fee-nya? Nah, seperti tadi, ini berbeda-beda ya. Misalkan ibu 1 bis itu 40. Ibu dapat tender besar nih ya dari perusahaan yang akan memberangkatkan karyawannya, atau dari majelis taklim yang jamaahnya ya, atau jamaahnya itu berangkat bersama-sama. Isinya 40, itu 1 bis. 1 bis. Jadi ya, dimana tugas kita kalau Samira tugasnya menyiapkan visa, hotel, dan pesawat dan lain-lain. Tugas kita membimbing jamaah yang kita sudah dapat. Ya, membimbing jamaah yang sudah kita dapat sampai dari Indonesia ke Saudi sampai pulang Indonesia. Misalnya 40 jamaah 1 bis, kita bisa menjadi tour leadernya ya, dan itu tour leadernya free umroh. Kita mengikuti perjalanan umrohnya ya. Nah, terus tadi sudah dapat free umrohnya, kita dapat komisi langsung jamaahnya yang tadi per orang 1.500.000 ya, kali 1 bis 40 ya kan, bisa dilihat ya. Ini langsung celing masuk ke rekening Bapak yang tidak ada potongan sama sekali. Nah, terus komisi kelipatan per 10 ini dapat lagi. Ini di luar beda ya sama yang langsung jamaah. Jadi dapat lagi per 10-nya. Jadi berapa? Kali 4 juta. Jadi totalnya 64 juta. Habis itu jadi tour leader karena kita bertugas ya mendampingi, melayani tamu Allah. Nah, kita dapat apa? Dapat uang saku tour leader sebesar 5 juta. Ya, ini dalam satu keberangkatan, satu tanggal keberangkatan. Ya, Bu Aisyah 40. Kayaknya ekstra kita harus kerjanya, ya kan? Kalau misalnya saya dapat 10, bisa. Jadi berapa? 1.500.000 kali 10, ya, plus persepuluhan, ya, 1 juta gitu. Begitu Bu Nurasana. Ya, tapi belum dapet free TL-nya dan tidak bisa dapet uang sakunya ya. Betul. Tapi di masa pandemi ini ada apa ada keringanan. 1 bus itu berlaku 2 tour leader. Jadi ini hitung-hitungan ini sebelum pandemi ya. Saya tambahkan sedikit, hitung-hitungan ini sebelum pandemi. Jadi ketika Bapak Ibu membawa jamaah 40, oh kok berat kayaknya 40. Kalau kita punya channel banyak, link banyak, insya Allah nggak berat. Misalnya Bapak Ibu di perusahaan, bekerja di perusahaan, Bapak Ibu kayaknya nih pada mau umroh semua nih, itu bisa menggunakan ini. Dan nanti Bapak Ibu juga yang berhak jadi tour leadernya, atau di majelis taklim juga bisa. Jadi yang seperti ini bisa dilakukan. Insya Allah banyak jalannya. Kalau 40 berat sendiri, nanti ada yang 5 free 1, 7 free 1. Nanti pokoknya banyak cara menuju Baitullah di Samira Travel. Jadi ini uang saku ini bagi kita yang sudah jadi tour leader. Kalau cuma bawanya 10, ya berarti tinggal dikalikan. Kalau jamaahnya ikut paket Safawi atau Sukari berarti 1.500.000 dikali 10, 15 juta plus komisi persepuluhan 1 juta. Jadi Bapak Ibu berhak mendapatkan 16
juta, seperti itu ya. Nah, kalau yang punya banyak, misalnya dalam satu tim berdua juga boleh, berdua. Jadi 20-20. Kalau sekarang kan berlaku 2 tour leader ya. Jadi 20-20. Jadi fee-nya itu dibagi. Ibu dapat 20, berarti 1.500.000 dikali 20. Yang satu juga sama. Tour leadernya 2, uang sakunya terus dibagi 2 dong. Enak sekarang. Uang sakunya per tour leader 4 juta ya. Itu. Jadi 4 juta kali 2 tuh ya. 8 juta. Jadi enak mana tuh? Enak di masa pandemi atau masa normal nih? Gitu ya. Jadi kayak misalnya saya sama Bu Nur nih bisa jadi tour leader dalam satu bis. Jadi kita bisa kerjasama, saya ngumpulkan 20, Bu Nur Hasanah mengumpulkan 20. Jadi ini namanya tim seperti ini ya. Kita bukan MLM ya, tapi kita kerjasama tim ya. Kita kerjasama tim, begitu ya? Iya. Enak aja apa enak banget? Enak banget. Ya. Ini target kita kalau ingin menjadi tour leader ya di sebelum masa pandemi. Tapi setelah masa pandemi hanya cukup Ibu mengumpulkan 20 jamaah saja. Mohon maaf ya untuk ini ya, bukan. Mohon disilentkan HP. Disilentkan HP dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, ibu-ibu, kita ada promo new normal ya. Nah, promo ini khusus untuk majol. Cukup ibu mendapatkan 5 jamaah saja, dapat free. Nah, free-nya apa? Kita bisa lihat di sini. Nih ya, simulasinya. Fee majornya berapa? Fee-nya 2.700.000 ya. Terus komisi setaranya berarti 5 dikali 2.700.000 itu totalnya ini. Ini berupa uang tunai. Ya, berupa uang tunai atau pilihannya Ibu mau pilih gratis umroh paket Safawi yang senilai 24 juta. Jadi ini pilih salah satu ya Ibu, mau uang tunainya, komisinya, atau paket umrohnya yang bisa dihibahkan untuk suami, untuk orang tua gitu. Ya, Sendiri juga boleh. untuk diri sendiri juga boleh ya. Kalau Safawi enggak, ini khusus promo major ya. Saat ini masih berlaku ya. Begitu. Sampai Januari terakhir kemarin, Bu. Enggak, insya Allah. Coba Bapak cari dulu. Nanti kita akan perpanjang. Insya Allah. Makanya ibu-ibu, ini kesempatannya untuk kita bisa undang jamaah-jamaah ke Baitullah. 5 free 1, 7 free 1 ya. Nah, kalau Untuk mitra loh Bu, berlaku oh untuk iya, mitra. berlaku untuk mitra. Jangan lupa kalau kita infokan sama jamaah, kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena jamaah itu berarti saya dapat gratisannya dong. Nah, itu ya, hati-hati. Ini khusus info khusus mitra saja, ya, bukan khusus jamaah. Kalau dia minta gratisannya, berarti mitranya udah nggak dapat komisinya, juga nggak dapat gratisannya, ya, gitu. Terus 7 jamaah free 1 major. Ini komisi setaranya sama, ya, uang tunainya sebesar 21 dan umroh gratisnya major juga. Nah, kalau misalnya ibu tadi milih 5 free 1, gratisnya Safawi, tapi saya mau berangkat sama keluarga saya mau berangkat 5 orang, free-nya 1 buat saya, tapi saya mau sepaket, itu bisa. Jadi ibu tinggal tambah upgrade paket ke major, ya. Nah, asik apa nggak asik nih? Asik ya. Udah paham belum itunya? Jangan salah ini dulu ya. Jadi kalau yang 5 paket major, gratisnya Safawi ya. Kalau ibu bawa jamaah 5 major, gratisnya Safawi. Itu, dan tidak berhak menerima komisi gitu.
Jadi ibu pilih salah satu. Mau dapat komisi, komisinya berarti 13.500.000, ibu nggak dapat gratisan. Kalau ibu pilih gratis umrohnya, paketnya Safawi, nggak dapat ininya. Nah, terus ibu mau kan jamaah saya 5, pengennya berangkatnya kan bareng sama saya dapatnya Safawi. Berarti ibu tadi upgrade, ibu nambah dari 24.800 ke 30, selisihnya itu berapa? Sekitar 6 jutaan, 5 sampai 6 jutaan. Jadi ibu nambah. Kalau ibu nggak mau nambah, berarti ibu carinya yang 7 paket majol, ibu dapat free-nya paket majol juga. Ya, itu bedanya. Kenapa kok bisa yang 5 gratis 1, 7 gratis 1? Itu di paketnya. Bedanya di paketnya. Jadi kalau saya pilihnya adalah gratis umrohnya, ya. Nilainya nggak sebanding itu. Kalau kita uangkan cuma 13,5, kita ambil umroh nilainya 24,8 juta, ya. Dari sini Ya, paham? Paham? Nah, selain umroh ya, selain kita umroh, travel umroh, kita juga ada keberangkatan halal tour Turki. Ya, kalau misalnya ada request halal tour Aqsa bisa, insya Allah. Ya, jadi memang kita harus mengumpulkan jamaahnya sebanyak 20 jamaah. 20 orang jamaah kita sudah bisa menjadi tour leader, ya. Nah, ini fee-nya untuk tour leader itu 2 juta dan komisinya setiap jamaah itu sebesar 1.100.000. Nah, ini bisa dilihat nih, 1.100.000 dikali 20, ya. Dan kita mendapatkan uang saku juga, masya Allah ya. Nah, ini halal tour Turki. Kita juga ada halal tour Aqsa. Ibu, Bapak, reward dari Samira ya untuk mitra-mitranya itu juga kita berikan berupa kayak misalnya Samsung Galaxy Note ini untuk pribadi ya. Galaxy Note Tour Turki dan Tour Eropa ini adalah reward pribadi. Kalau untuk Fortuner itu reward per tim sebanyak jamaahnya 1.500 jamaah dalam satu tim dalam 1 tahun, dan dia akan mendapatkan reward berupa hadiah mobil Fortuner. Iya. Nah, tadi kan ada capaiannya gitu. Kalau yang sudah sampai tadi 40 jamaah, selain kita dapat tour leader, jadi tour leader, kita berhak mendapatkan Samsung Galaxy Note terbaru gitu. Kalau 40 itu semuanya jamaah kita. Jadi selain yang tadi disebutkan, kita dapat HP keren ini ya. Nah, Bapak Ibu, ya, di Samira Travel itu kita fokus, kita utamakan yaitu usaha bisnis travel umrohnya, ya, travel umrohnya, ya. Tapi di Samira Travel di dalamnya ada bisnis-bisnis yang kita mulai itu saat pandemi. Bapak Ibu ingat pada masa pandemi itu seluruh Indonesia, seluruh travel di Indonesia tidak memberangkatkan jamaahnya, ya. Dan alhamdulillah owner kita itu berpikiran, bagaimana ya mitra-mitra saya yang 8.000 orang ini supaya bisa tetap eksis, tetap aktif, tetap bisa menyalakan kompor. Bagaimana caranya? Nah, ini owner kita membuat usaha di luar travel, umroh ya, pemberangkatan travel umroh. Apa aja? Nah, ini. Jadi istilahnya beli satu, ibu daftar untuk menjadi mitra Samira itu akan mendapatkan 6 usaha di dalam Samira. Usahanya apa? Loh, Mbak Aisyah itu gambarnya ada 3. Nah, kita pilih salah satunya, yaitu travel Samira Travel. Ya, tadi sudah disebutkan di travel ada apa usahanya? Travel umroh. Yang kedua travel halal tour. Itu travelnya, perjalanannya. Ya, terus di sini ada Samira Farm. Samira itu punya kandang kambing. Ya, peternakan
makan kambing. Ya, dimana saat kita masa pandemi belum ada kegiatan untuk pemberangkatan umroh, kita sudah berjualan kambing di masa pandemi saat kurban, Idul Kurban. Nah, terus yang kedua apa aja? Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Nah, nanti di dalamnya. Oke? Nah, klik itu ada video. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat ini saat kita berjualan di masa pandemi, di saat Hari Raya Idul Kurban. Ya, kita bisa lihat ini kandang Samira yang berada di Solo. Kita berjualannya itu dengan tipe dan bobot, ya, berdasarkan tipe dan bobot. Jadi tidak berdasarkan besar atau kecilnya kambing itu. Dan harganya di setiap daerah itu berbeda-beda. Kita sudah menjual sampai ke Kalimantan, Sumatera, ya, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini berbeda-beda. Dan promonya kurban dulu, bayar belakangan. Masya Allah ya. Jadi nggak umroh dulu bayar belakangan, tapi juga kurban dulu bayar belakangan. Istimewa. Dan mendapatkan kesempatan umroh gratis. Ya, umroh gratis untuk siapa? Untuk pembelinya, karena akan diundi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kandang kambing kita bersih dan ini dokter hewannya, ya, dan dicek kesehatannya oleh dokter hewan sendiri. Ini dari Samira ya. Nah, ini dan dia untuk karena kita penjualannya bobot masih video, tapi dicepatin bisa. Nah, untuk bobotnya itu kambingnya dicukur dulu, Pak. Dicukur dulu, terus baru ditimbang. Jadi betul-betul berat dari daging kambing tersebut, ya. Ada yang ditanyakan? Oh, komisinya. Iya, iya Ibu. Tapi belum ada, Bu, karena sunnah Rasul, ya, sunnah Rasul itu ada di kurban di kambing, ya. Kurban di kambing, ya. Pembelian cash bisa, lebih bisa itu ya. Nah, untuk komisinya 500.000 per kambing, ya. Itu saat masa pandemi, saat kita ada di ini video. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu akikoh. Nah, usaha kita yang kedua di dalam Samira apa? Akikoh. Kita bisa menawarkan akikoh ke tetangga, ke sahabat, teman dan lain-lain ya. Ini akikoh. Ya. Di sini juga ada namanya akikoh dulu bayar belakangan ya. Kambingnya terbaik dari Samira Farm. Jadi tidak akikoh ini tidak kambingnya beli di pasar ya. Kita ada langsung dikirim dari kandangnya ya. Terus untuk proses memasaknya tidak bau, citra rasanya free ongkir ya. Terus hadiah-hadiahnya juga banyak, komisinya 150 per kambing ya. Kalau misalnya cowok berapa? 300 ya. Nah, ini juga bisa akikoh dulu bayar belakangan ya. Masya Allah ya. Semua perasaan kalau kita ibadah kok ada ya solusinya. Ternyata bisa ibadah dulu bayar belakangan. Karena tadi 3 syarat tadi ya. Nah, oke. Berkurban dan berakikoh dulu bayar belakangan menurut ulama. Kita bisa dengar ya, Bu Bapak. Laki-laki lalu dia pada hari ketujuh hanya mampu beli 1 ekor kambing, dia nggak mampu beli 2. Apa yang dia lakukan?
ekor, kapan Allah memberi rezeki dia sembelih lagi satunya lagi gitu. Hari ke-7 itu yang sangat ditekankan. Hari ke-7 sangat ditekankan dan boleh khusus untuk kurban dan akikah. Kalau seseorang itu tahu dia punya pendapatan tapi mungkin tertunda karena akhir bulan baru terima gaji. Misal istrinya melahirkan di tanggal 15, dia memang seorang pegawai hanya hidup dari gaji saja. Kalau ada pegawai misal dia tanggal 15 istrinya melahirkan, dia terima gaji tanggal 30. Sekarang dia sudah tahu dia akan terima gaji di akhir bulan, gitu kan? Dia udah tahu. Maka di sini dia boleh utang. Dia boleh berhutang. Dia di hari ke-7 atau hari ke-6 dia berhutang karena dia tahu dia akan bisa bayar. Sama kurban. Kemarin kalau nggak salah bulan tanggal 12 ya. Maka banyak pegawai-pegawai mau kurban tapi belum terima gaji. Mereka memang pas-pasan. Maka di sini boleh dia utang karena dia tahu dia punya penghasilan dia bisa bayar. Ya tidak boleh kita utang seperti ini kalau kita tidak pasti. Nggak boleh. Yang boleh membuka pintu utang kalau sesuatu memang mendesak kayak kelaparan, dia akan mati kalau dia tidak makan, dia minta nggak ada yang kasih, maka dia boleh utang umumnya walaupun dia tidak tahu dia akan bayar kapan. Tetapi kalau seperti ini ibadah, dia harus tahu dulu ada nggak solusinya. Karena kalau tidak itu kan jadi utang, ahli waris akan menanggung ini. Ahli waris akan menanggung. Mungkin begitu ya Bu. Tentu lebih afdal sekali lagi hari ke-7 itu yang paling baik. Kita usahakan ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi boleh ya berakikoh, kurban, berkurban dulu, bayar belakangan. Jadi boleh ya? Boleh. Oke, good. Nah, terus ya, untuk akikoh ini ada 2 pilihan, mau box, mau paket, atau mau prasmanan. Bu Aisyah, apa kita harus masak dulu atau kita yang juga yang masak? Kita ada kitchen channelnya ya, jadi kita hanya order saja, kita dapat tawaran order, langsung diberikan ke Samira gitu. Nanti dia Samira yang akan memproses masaknya dan pengirimannya. Jadi ibu jangan khawatir, nanti siapa yang masak, nanti siapa yang ngirim, seperti itu ya. Nah, oke, lanjutnya yaitu SKS. Berarti ini sudah keberapa ini usahanya di Samira? Sudah ke-5. Yang pertama umroh, yang kedua halal tour, yang ketiga kurban, yang keempat akikoh, dan SKS ini yang ke-5 ya. SKS ini apa? Yaitu serba kambing Samira. Jadi kita punya restoran yang seperti kita kalau misalnya sudah makan di sana seperti di Saudi Arabian gitu ya. Jadi masakannya serba kambing, ada kebuli, ada kapsa. Silakan ibu bisa mampir ke mana ini? SKS di Duren Sawit ya, di Duren Sawit. Ini ada ininya, ada videonya. Nah, iya, oke. Nah, oke, jualan. Yang pertama ini kita bisa lihat untuk bisnis kita berikutnya yaitu jualan. Langsung lanjut aja Bu. Ini adalah aplikasi reseller terbaru di Indonesia yang membantu ibu rumah tangga, pelajar, dan tamu yang terdampak oleh COVID-19 untuk mendapatkan penghasilan 3 juta rupiah per bulan hanya dengan di rumah aja. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Jualan.id akan membantu kamu mendapatkan produk yang lagi di saat ini. Kamu bisa pilih produknya, tentukan harga, dan langsung share ke teman-teman kamu. Jualan.id akan mengurus pesanan dari pengemasan hingga pengiriman langsung ke pelanggan kamu. Jadi kamu tinggal duduk manis di rumah aja dan dapatkan keuntungannya. Mau bisnis sama modal? Jualan.id aja. Ya, jualan.id. Ini seperti kalau kita kenal apa? Shopee, terus apa lagi? Lazada. Nah, di Samira juga ada dengan aplikasi jualan.id. Kita bisa jualan gitu tanpa modal, tanpa kita harus mengumpulkan barang-barangnya. Kalau misalnya kita sudah ada pembelian, kita tinggal order ke Samira, nanti Samira yang akan mengirimnya free ongkir ya, dan kita akan mengatur komisinya. Di situ kita ada mengatur komisinya. Kita tidak ditentukan komisinya, kita yang ngatur nanti komisinya ya.
Oke, nah ini barang-barangnya untuk jualan .id. Ada jahe abad, kurma, ada sambal, ada gula merah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kapan sih waktunya Bapak Ibu untuk gabung dengan Samira, menjadi perwakilan Samira? Yaitu saya sarankan sekarang. Karena apa? Banyak yang harus kita dapatkan, yaitu 5 free 1, 7 free 1. Itu promo ya Bu, jadi tidak selamanya ada. Saat ini masih ada. Jadi saat inilah timingnya Ibu berkesempatan menjadi mitra ya. Nah, terus apa keuntungannya? Banyak juga di dalam Samira itu bisnisnya. Nah, konsep kita berbisnis yaitu niaga, ibadah dan dakwah. Niaganya kita berjualan, ya kan? Kita berbisnis. Ibadahnya kita bisa melakukan ibadah umroh. Dakwahnya kita bersyiar, kita mengajak umat untuk melakukan ibadah umroh, ya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ibu-ibu nanti akan mendapatkan perlengkapan seperti ini, ya. Perlengkapan seperti ini. Apa aja? Spanduk, roll up banner, flyer dan lain-lainnya. Ya, ini untuk peralatan peran ibu untuk bersyiar, ya, bersyiar untuk mencari jamaahnya. Ya, kira-kira kalau Bapak ini pasti tahu, kira-kira habisnya berapa Pak kalau kita beli perlengkapan ini? Habisnya berapa Pak? Biasanya Bapak tahu nih, satu rimnya berapa, spanduknya berapa? Kira-kira Pak berapa Pak? 2 juta nih Bu. Masya Allah, 2 jutaan? Iya, mungkin bisa jadi 2 juta sampai 2.500.000, ya kan? Nah, khusus hari ini ya ibu-ibu cukup membayar 1.550.000 saja untuk mendapatkan paket-paket tersebut, alat-alat perlengkapan itu. Ya, khusus hari ini kalau ibu bergabung hari ini itu 1.550.000 saja. Aduh, Mbak Isa, kalau saya saya hobinya online, saya nggak mau buka toko, saya nggak perlu itu namanya spanduk dan lain-lainnya, karena di perumahan saya tidak diperbolehkan, misalnya begitu. Oke, ibu-ibu bisa mendaftarkan dengan harga hanya 800.000 saja. Khusus hari ini yang ibu-ibu atau bapak mau bergabung dengan Samira dan akan mendapatkan ID card. Ini penting. Kalau ini penting, pasti semua mitra akan mendapatkan, dan MOU serta apalagi website, landing page dan pelatihan yang akan didapatkan. Ya, ini ya. Jadi bisa pilih salah satu antara 800.000 atau 1.500.000. Bu Aisyah, 800.000 saya dapat spanduk nggak? Tidak. Tapi saya mau punya spanduk, boleh beli, boleh bikin. Ya, jadi lebih ringan kan? Kalau ibu-ibu mungkin bisa mendaftar dengan harga sekian, ibu bisa kreatif. Mau bikin spanduk, mau bikin brosur, itu boleh, ya. Nah, oke, ibu-ibu. Nah, terima kasih. Ada yang dipertanyakan dari sini tentang Samira, tentang bisnis di Samira? Iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk sistem pembayarannya yang sudah tertera di Samira itu yang seperti tour, travel, terus Akika, sama lain-lainnya, itu sistem pembayarannya seperti apa? Sistem pembayaran dari untuk akikah atau dan lain-lain. Sistem pembayarannya kan ada 2, bisa cash atau bisa cicilan. Oh iya betul, ya.
talangan begitu-gitu. Dan dari Samira sendiri, ibu-ibu, Samira itu hanya menjual cash, ya. Kalau mau beli cash di Samira, tapi kalau mau mencicil silakan di pihak ketiga, yaitu pembiayaan, yaitu Amitra, BSI atau bank-bank syariah lainnya, ya. Jadi kalau untuk pembayaran itu kalau cash ke kita, nanti kalau cicilan baru ke bank-bank yang syariah. Gitu. Menyarankan saja, ya nanya, ibu mau akikah gitu kan, ibu mau bayarnya cash atau mau cicilan? Kalau cicilan nanti harganya beda, harganya akan beli di, karena ini kan jual beli, belinya di pembiayaan. Tapi kalau harga cashnya di kita. Maaf Bu, boleh saya tambahkan? Jadi begini Bu, pembayarannya itu kan misalnya ibu bermitra ya, ada yang mau, kita ambil yang umroh dulu ya, kita bermitra dengan Samira, ibu dapat jamaah, ibu daftarkan. Nah ibu tanya, ibu mau cash atau mau mencicil? Kalau cash berarti langsung transfer ke rekening Samira Travel. Mitra, semua mitra dilarang menerima uang, ya, kita dilarang pegang uang. Itu untuk menghindari travel-travel sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Jadi semua ditujukan ke rekening Samira Travel, nanti dikasih rekeningnya. Nah kalau dia jawab maunya mencicil, kita sebagai mitra menghubungi, tadi kan disebutkan ya, rekan bank atau lembaga keuangan yang bermitra dengan Samira. Ada Amitra, ada Bank Syariah Indonesia. Nah kita sebagai mitra menghubungi lembaga keuangan tersebut. Ada jamaah saya yang ingin berangkat umroh melalui pembiayaan ini. Datanya kita serahkan, kita menyerahkan datanya, KTP, KK, slip gaji, ya kita serahkan. Nanti yang mengurus, yang memproses lembaga keuangan tersebut. Jadi bukan kita Bu. Nah nanti itu ada rekeningnya lagi, beda rekening kalau kita menggunakan pembiayaan. Jadi bukan ke kita, ya. Sampai sini jelas Bu, termasuk akikah dan kurban sama. Tanya aja, ibu mau kurbannya cash atau cicil? Kalau cash ya udah langsung ke Samira. Kalau mau mencicil seperti tadi. Dan komisi itu akan cair kalau cash 7 sampai 14 hari kerja dari pelunasan. Ya. Jadi enggak misalnya baru DP terus ibu dapat komisi, enggak. Tunggu sampai pelunasan ke Samira. Kalau yang mencicil itu tunggu pencairan, kan kita kalau misalnya tadi cicil kan melalui lembaga keuangan kan, dari lembaga keuangan itu sudah mentransfer ke Samira. Nah berarti tandanya udah lunas ke Samira ya. Baru itu juga akan cair komisi ibu 7 sampai 14 hari kerja setelah pencairan dari lembaga keuangan ke Samira Travel, ya. Seperti itu Bu. Sudah jelas sampai sini? Jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Ada lagi? Oh iya Pak, silakan. Saya bantu dari omongan. Ada saudara perjalanan ke Aksor. Iya. Bagaimana caranya? Ini Haji Asep ini punya sahabat karib saudara dan pengen banget ke Akso, cuma diajak ke Samiranya kok ini katanya susah, bagaimana caranya, begitu maksudnya. Pengen perjalanan yang ke Akso. Terus mau diajak ke Samiranya? Iya biar dia paham kalau itu ada. Oh, iya, bener? Maaf, dengan Bapak siapa? Pak siapa? Pak Haji Asep. Pak Haji Asep di mana Pak? Lokasi kalau boleh tahu? Lokasinya di mana? Tinggal? Oh Pondok Kelapa, dekat dengan sini ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang susah diajak, Bapak di sini dibawa oleh siapa Ibu? Ya, nah nanti Bapak kalau sudah bermitra,
nanti seperti tadi sudah dijelaskan, undang mitranya yang solid, yang sudah mampu menjelaskan. Nanti yang berapa orang dikumpulkan, jadi tidak harus seperti ini, bisa dalam bentuk home meeting 5-10 orang. Nanti dari kita mitra yang di atas Bapak tadi nanti bisa datang menjelaskan gitu ya, tidak harus datang ke sini juga. Nanti kalau misalnya sudah dijelaskan seperti ini gambarnya, nanti baru beliau terbuka hatinya mau datang, siapa tahu ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi tidak harus awalnya datang ke sini dulu juga. Bapak kumpulkan dulu gitu ya. Baru Bapak undang mitranya untuk menjelaskan yang menurut Bapak sudah. Kan Ibu juga pasti juga ada mitra juga kan di atasnya. Kita kan dalam satu tim. Dalam satu tim itu akan membantu. Jadi kita tidak sukses sendiri. Insya Allah kita sukses berjamaah ya, sukses bersama-sama. Seperti itu Pak. Ya. Ya. Nah, untuk syarat halal tur itu beda dengan umroh. Kalau umroh itu dalam satu keberangkatan harus 40. Tapi kalau halal tur 20 ya sudah bisa. Jadi dikumpulkan sampai 20 baru itu nanti bisa kita berangkat. 20 jamaah. Apa? Halal tur itu sekitar tergantung tujuannya Bu. Kalau Turki itu sekitar 15 jutaan. Ya kurang lebih hampir sama seperti itu ya Bu ya. Beda dengan Iya. Jadi untuk saat ini halal tur belum ada umroh plus. Umroh plusnya itu belum ada saat pandemi ini. Waktu sebelum pandemi ada umroh plus Turki seperti itu. Namanya umroh plus apa gitu bisa. Tapi di saat pandemi karena Saudi Saudinya Bu, bukan kitanya. Kita mengikuti aturan Saudi dan aturan Indonesia. Jadi memang Saudinya belum membuka. Apalagi Turki itu termasuk negara waktu itu yang belum diizinkan masuk ke Saudi. Jadi umroh untuk saat ini kita ikuti aturan, berarti mau umroh, mau halal tur gitu. Nanti kalau udah dibuka lagi, sebelumnya memang ada umroh plus Turki, umroh plus Aqsa. Belum bisa. Ya, itu namanya umroh plus Aqsa. Nah, itu sebelum pandemi ada Bu. Jadi umroh enggak, kalau di kita misalnya umroh plus Turki, kita ke Turki dulu. Baru kita melaksanakan umroh. Gitu. Ya, jadi ininya dulu, halal turnya dulu. Baru ke ibadahnya. Gini pertanyaannya dari Ibu Elis ini, untuk mau jualan akikoh dan kurban, kita bayar lagi nggak? Oh ada DP-nya, ada Ibu, ada. Kalau untuk akikoh itu DP-nya 150 ya? Kalau kurban 300.000. 300.000. Iya. Ya sekitar 300.000. 210 untuk akikoh, 210. Tapi untuk kurban itu batas waktunya hanya setahun. Karena kan tahun depan kurban lagi, ya kan? Jadi hanya maksimalnya setahun. Oh nanti kalau Ibu sudah gabung dengan Samira jadi mitra, nanti akan dikirim persyaratannya apa nih untuk kalau sudah dapat order gitu. Nanti akan di alurnya ada. Saya tambahkan ya. Persyaratan baik umroh, baik kurban, baik akikah untuk yang mencicil itu sama. Yang utama itu KTP dan KK ya. KTP dan KK, slip gaji, atau kalau nggak punya penghasilan berarti usahanya apa? Ada jelas ya. Akta apa Bu? Sertifikat rumah. Akta kelahiran enggak Bu. Kalau umroh itu berlakunya nanti pada saat mau bikin paspor. Jadi kalau untuk daftar untuk mau yang mengangsur itu nggak masuk. Jadi akte itu diperlukan pada saat Ibu membuat paspor. Paspor kan kita mau keluar negeri. Boleh surat nikah, boleh ijazah. Jadi itu nggak harus 3. Jadi ada ijazah, ada akte, ada kan nikah Bu. Memang dia nggak menikah kan, punya kan. Nah itu diperlukan
ketiga itu semua ada nama ayah kita. Di ijazah ada nama ayah kita. Di akte kelahiran ada nama ayah kita. Di buku nikah kita ada ayah kita. Dan ijazahnya itu yang SMA. Kalau ijazah sarjana udah nggak ada nama ayah kita. Jadi yang ijazah yang SMA, jadi yang pendukung itu harus sama dengan KTP, tidak boleh beda. Ya, KTP, KK, ijazah atau akte atau yang saya sebutkan atau itu berarti harus salah satu, nggak perlu semuanya. Itu ya Bu ya, kalau yang mau buat paspor. Tapi kalau yang mau daftar, pengajuan itu nggak perlu yang akte tadi. Jadi yang penting KTP, KK, slip gaji atau surat keterangan usaha yang usaha. Oh ya, perlu saya tambahkan lagi. Kalau mencicil itu nanti kita meninggalkan hutang ke ahli waris. Alhamdulillah semua sudah ada asuransinya. Jadi ketika tapi dilihat dari penjaminnya ya Bu. Misalnya Ibu mau berumroh dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang mengajukan Ibu sendiri karena Ibu mampu untuk mencicil. Qadarullah kita tidak menginginkan ya 1 bulan atau 2 bulan setelah Ibu pulang umroh, Ibu atau Bapak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, insya Allah semua itu dianggap lunas, tidak meninggalkan hutang kepada ahli waris ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, sudah cukup. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, 1.550.000 itu syarat kita bermitra dengan Samira atau 800.000 dipilih salah satu. Itu berlaku untuk semua. Kita usaha yang ada di Samira, bukan nanti Ibu mau jalani bisnis ini Ibu daftar lagi bayar lagi, enggak. Jadi 1.550.000 atau 800.000 itu Bapak Ibu sudah bisa menjalankan semua bisnis yang ada di Samira, baik dari Samira Travel yang termasuk umroh dan halal tour, atau yang Samira Farm, kurban dan akikoh, atau yang jualan ID dan SKS ya, itu semua berlaku untuk semua. Nah, SKS resto tadi belum disebutkan oleh Bu Aisyah. Kalau Bapak Ibu semua mengundang atau mengajak keluarga, saudara, teman, sahabat untuk makan di SKS Resto, makanya tadi Ibu Aisyah sebutkan pentingnya ID card itu. Bapak Ibu tunjukkan ke kasir. Nah, otomatis Bapak Ibu mendapat 10% dari yang dibayarkan oleh 5%-nya nanti dari bunuh sana. Ya 5% ya, mohon maaf 5% ya dari yang dibayarkan seperti itu. Sudah jelas sampai sini Bapak Ibu. Nah, makanya Ibu Aisyah sebutkan tadi kapan waktunya, kapan timingnya yang tepat untuk bergabung dengan Samira. Kesempatan datang satu kali ya. Gunakanlah kesempatan ini ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Setelah pemaparan Bu Aisyah tadi, di sini sudah ada yang niat mau bergabung dengan Samira? Angkat tangannya. Ayo. Alhamdulillah. Boleh saya mohon persediaan panggil depan ya. Ini sebagai bukti niat kita ya. Silakan. Oh, saya oh iya, saya nggak bawa duit 800.000 hari ini. Saya punyanya hari ini 100.000. Boleh, nanti Ibu serahkan ke mitranya. Nanti sisanya boleh ya yang tadi maju ke depan sini. Insya Allah ya, kita lihat keseriusan dan kesungguhannya. Boleh panitia ya. Bapak, Ibu sudah pernah ke Baitullah? Belum. Semoga dengan bergabung Allah mudahkan jalan ke Baitullah. Itu Pak Fatih bukan udah datang? Belum. Nah, semoga dengan oh iya, saya sebutkan lagi ya, saya jelaskan lagi. Setelah Bapak Ibu bergabung ya, 1.550.000 atau 800.000 itu komisinya sama, tidak dibedakan. Safawi dapatnya 1.500.000, sama dapatnya 1.500.000 ya. Terus misalkan saya daftar, Ibu dapat mitra, terus saya mau berangkat juga. Nah, saya dapat komisi enggak? Dapat. Nanti dipotong 1.500.000 ya. Enak aja apa enak banget? Ya, enak banget ya. Ayo, sudah sampai sini kita jadi. Ya, boleh. Ini adalah sebagai bentuk kesungguhan kita ya. Kesungguhan kita ya. Ini kita perlu contoh nih dari Ibu Lina nih. Masya Allah luar biasa. Di Samira ini Bu,
berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, panitia boleh diberikan formulirnya kita sebagai afirmasi ya ini ya. Di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, boleh Bapak Ibu sebutkan di dalam hati. Mari kita mengangkat tangan kita dengan membaca, sebelumnya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qurudana wa tadarruana wa takhaswana wa ta'budana wa tamsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa walidayna wa rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di hari ini ya Allah. Berkahi acara kami hari ini ya Allah ya Allah. Semoga langkah kami ini menjadi pengusaha travel yang sukses dunia akhirat, mulia sejahtera di hadapanmu ya Allah. Engkau dijawab ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kita hari ini perkumpulan yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah segala hajat kami. Allahumma rizqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal alam wa fi kulli amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkahi kami rezeki yang paling thayyibah untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan berziarah ke makam Rasulmu yang mulia ya Allah. Di tahun ini ya Allah, di tahun ini ya Allah, di tahun ini ya Allah, dan di setiap tahunnya dalam keadaan sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.